Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak dan Ibu Panitia Uji Kinerja, perkenalkan saya Elenti Novita Huta Barat, mahasiswa PPG Guru Tertentu, tahap 1 tahun 2025. LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2441633. Program studi Ilmu Pengetahuan Alam. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja atau praktek mengajar di SMP Negeri 1 Atap 18 Sarolangun, tepatnya di kelas 7 dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar anak-anak? Baik, semangat. Oke, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita, alangkah kita baiknya berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Doa mulai. Oke, hari ini Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Ibu perhatikan hadir semua ya. Apakah hadir semua ini anak-anak Ibu? Ya, Bu. Iya. Alhamdulillah semua hadir dan aktivitas pembelajaran kita akan mulai. Dan sebelum melakukan aktivitas pembelajaran, Ibu mau anak-anak semua rileks dulu ya. Letakkan tangan di atas paha. Tarik nafas. Dengan pelan hembuskan. Tarik sekali lagi. Hembuskan. Ada enggak perubahan? Ada. Lebih tenang, lebih rileks. Oke. Nah, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional kita. Kami suruh anak kami. Ada mulai. Kita akan belajar, tapi sebelumnya Ibu akan mengingatkan kembali materi kita sebelumnya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas zat dan perubahan, yaitu tentang jenis-jenis wujud zat. Hari ini kita akan belajar subbab kedua, yaitu zat dan perubahannya. Nah, adapun perubahan wujud zat, ya. Bisa anak-anak sekalian lihat, dan tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui percobaan sederhana, peserta didik dapat menganalisis perubahan wujud zat. Peserta didik dapat menganalisis perubahan wujud zat. Kalau materi sebelumnya kita sudah membahas tentang
Apa itu zat? Zat adalah segala sesuatu yang berbentuk benda yang ada di alam semesta dan dapat memiliki massa dan dapat memenuhi ruang. Sebelumnya Ibu mau pertanyakan dulu sebagai pertanyaan yang pertama, suka nggak dengan es krim? Suka. Coba perhatikan jikalau es krim diletakkan di dalam sebuah wadah dan dibiarkan selama 10 menit, apa yang terjadi? Es krimnya akan mencair, ya kan? Es krimnya akan meleleh. Kemudian, pernah nggak kamu perhatikan air dimasukkan ke dalam freezer dan air dimasukkan di dalam box yang paling bawah dan dibiarkan semalaman. Besok paginya adakah perubahan yang bisa kamu lihat? Ada Bu, yang di freezer membeku sedangkan yang di box sebenarnya suhu air menjadi dingin. Betul. Umu tadi sebut kalau didiamkan selama semalaman, besok paginya dia melihat ternyata yang di freezernya sudah beku. Itu yang disebut dengan membeku. Sementara yang tadi di bawah itu dingin. Kenapa dia nggak membeku? Karena suhu di freezer dengan suhu di bawah yang di dalam box itu berbeda. Nah, di sini kita akan pelajari bagaimana bentuk-bentuk perubahan wujud zat. Ya, paham sampai di situ anak-anak? Paham? Nah, untuk menindaklanjuti dari apa yang Ibu terangkan, dari apa yang Ibu jelaskan, alangkah baiknya kita akan melakukan percobaan, ya, melakukan percobaan untuk membuat wawasan anak-anak semakin terbuka, ya, dan langsung mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan hari ini coba keluarkan semuanya alat-alat yang dibawa minggu yang lewat. Coba udah diletak semua alat-alat minggu yang lewat? Keluarkan semua bukunya, keluarkan semua buku. Alat-alat minggu yang lewat sudah. Ada lilin, ada mentega, ada mancis, ada sendok. Nah, Ibu sudah bagi ke dalam beberapa kelompok. Hari ini kita akan mengadakan percobaan dan terdiri dari 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, di kali ini, percobaan ini kita mau melihat perubahan wujud benda itu tadi. Yang kita bawa adalah mentega. Mana menteganya, anak-anak? Menteganya. Menteganya wujud apa? Menteganya wujud apa? Padat. Nah, lilin adalah sumber panas, energi panas. Ya. Jadi, setelah nanti kita mengadakan percobaan, Ibu mau lihat nanti kalian membuat pengamatan, lalu buatlah itu nanti Ibu akan bagikan lembar LKPD. Jadi nanti tulislah di situ apa hal yang kalian dapat selama percobaan. Tapi sebelumnya Ibu lihat anak-anaknya agak tegang, kurang rileks. Nah, kita akan mengadakan ice breaking dulu. Coba berdiri semuanya. Ya, jangan tegang. Ya, santai. Ya, anak-anak, tapi fokus. Oke, kita akan mulai ice breakingnya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekali lagi, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sudah relax? Silakan duduk anak.
Ibu akan membagikan LKPD-nya. Nanti hasil pengamatannya dibuat di sini. Oke, ada yang kurang. Nah, Ini yang itu. oke. Sekarang lakukan percobaannya. Hidupkan mancisnya masing-masing. Hidupkan koreknya. Ini adalah sumber energi tadi, energi panas. Coba di sini. Nah, diamati apa yang terjadi. Kerjakan sesuai dari instruksi LKPD-nya. Ya. Apa saja yang disebut di situ? Silakan catatlah hasil percobaanmu, hasil pengamatanmu. Nanti akan kita presentasikan di depan kelas. Ya. Di sini. Oke. Ada yang menulis nama. Ada sebagian oke. Apa nah? Iya. Dicatat dulu semua nama-nama anggotanya. Nanti saling berkolaborasi, bebas mengeluarkan pendapat, ya. Anak-anak bebas mengeluarkan apa menjadi pendapatnya. Nanti yang ditampilkan adalah kesepakatan bersama. Hasil bersama. Makanya dibuat kelompok biar anak-anak bisa saling berinteraksi. Saling aktif dan menghargai pendapat teman-temannya. Gabungan, silakan memberi pendapatnya masing-masing. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lihat, apa yang kamu pahami. Lebih aktif lagi. Silakan mengutarakan pendapatnya. Apa yang ada dalam pikirannya diutarakan baik. Pengubahan diri zat. Saya bernama Loresia dan teman-teman saya Bila, Anjeli, Besa, dan EM. Adapun hasil diskusi kelompok kami adalah Silakan. Nanti kelompok satu mempresentasikan, kelompok yang lain menanggapi, ada sesuatu yang mau ditanyakan, nanti segala respon pertanyaannya kelompok satu akan menanggapinya dan Ibu nanti juga akan menjelaskan. Silakan kelompok satu. tujuan pembelajaran. Melalui percobaan peserta didik dapat menganalisis perubahan di benda dengan tepat. Langkah-langkahnya: 1. Siapkan sendok dan juga mentega atau mentega di atas sendok lalu panaskan di atas api. 2. Siapkan lilin dan korek api, nyalakan lilin menggunakan korek api. Oke. Hasil pengamatan. Mengapa terjadi perubahan di benda mentega dan lilin? Perubahan
buahnya dapat diubah menjadi cair ketika dipanaskan. 3. Setelah berubah wujud menjadi zat, wujud lain baik pada cair maupun udara tergantung perubahan wujud yang dialami. Perubahan wujud ini disebabkan oleh penyerapan atau pelepasan galon. 4. Energi apa yang mempengaruhi wujud benda tersebut? Energi panas atau kalor. Nama perubahan wujud benda adalah mencair, membeku, menguap, mengembun, menyembur, dan mengkristal. Oke. Kita sudah sama-sama mendengar jawaban dari hasil pengamatan dari kelompok 1. Ibu kasih kesempatan kepada kelompok 2 untuk menanggapi. Saya izin bertanya kepada kelompok 1. Kemarin saya melihat di YouTube bahwa es yang ada di kutub udara sudah mulai mencair. Menurut kalian, hal apa penyebabnya? Itu karena pemanasan global yang disebabkan oleh penenggelaman hutan, pembakaran sampah, asap kendaraan, dan asap pabrik. Nah, kelompok 2 bertanya, kalau Ciliatun beberapa hari yang lewat melihat di YouTube bahwasannya es yang di kutub utara itu udah mulai mencair, meleleh. Ini ada hubungannya dengan materi kita saat ini, yaitu perubahan wujud zat. Es yang di kutub utara tadi itu adalah bentuk padat. Setelah seiring dengan waktu berubah menjadi cair. Tadi Ariska Anjeli menjawab, itu disebabkan karena suhu di bumi sudah panas. Betul. Berarti es tadi itu mencair karena suhu udara di sekitar sudah panas. Ya. Untuk itu cukup ya kelompok 1 memaparkan hasil pengamatannya. Tadi kalau mereka ada pertanyaan, Nak? Oke. Mereka sudah melakukan pengamatan dari percobaan tadi. Untuk itu beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Nah, kelompok 1 silakan duduk. Itu cair bisa berubah wujud. Apa yang mempengaruhi? Yang pertama itu adalah kalor. Sumber energi tadi, ya. Jadi kalau hari ini kalian tadi bisa melakukan percobaan mentega berubah menjadi cair, itu karena apa? Coba nggak ada panas ini tadi. Bisa nggak dia mencair? Berarti mentega itu tadi bisa cair karena ada panas. Coba kita biarkan kita biarkan seminggu itu mentega itu di atas meja, berubah nggak dia? Enggak. Tapi karena ada energi panas, dia bisa berubah. Itu yang bisa dari kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk anak-anak. Untuk itu kepada kelompok 3, berikan tepuk tangan. Silakan duduk. Oke. Ibu sebentar juga akan mengumpulkan LKPD-nya lagi. Bahwa LKPD yang 3 ini, yang kalian sudah praktekkan ini adalah hasil pengamatanmu, hasil pengetahuanmu sendiri, ya, dan hasil kerjasama kalian. Tadi kelompok 1, Ibu ulangi lagi, yang terdiri dari Sri, Berta, Anjeli, Dilan, En,
mereka membuat hasil pengampatannya bahwasanya mengapa terjadi perubahan wujud benda mentega dan lilin. Perubahan wujud benda dan lilin dari menjadi cair disebabkan pemanasan. Benar. Jadi benar, apa wujud benda mentega dan lilin? Berbentuk padat, namun keduanya dapat berubah menjadi cair ketika dipanaskan. Benar? Dan pertanyaan ketiga, setelah berubah wujud menjadi wujud lain, setelah berubah wujud menjadi, oke, nah, menjadi wujud lain baik padat, cair maupun gas, tergantung perubahan wujud yang dialami, yang disebabkan oleh penyerapan atau pelepasan kalor. Energi apa yang mempengaruhi wujud tersebut? Yang mempengaruhi tadi benda padat menjadi cair itu adalah karena adanya energi panas atau kalor. Ibu lihat mungkin badannya sudah mulai sedikit berubah ya. Nah, kita mengadakan ice breaking dulu lagi ya. Ice breakingnya lagi. Berdiri semuanya. Oke. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekali lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, silakan duduk anak-anak. Dari hasil percobaan kalian, hasil jawaban kalian, Ibu sudah melihat ada pengertian pemahaman. Jadi dari hasil pengamatan tadi, Ibu kembali menjelaskan ya anak-anak. Setiap benda, baik gas, baik padat, baik itu cair, bisa berubah. Itu yang disebut dengan perubahan wujud zat. Dia berubah bentuk, ya. Ada lagi perubahan itu dapat dilihat dia berubah dari apa? Dari bentuknya, ya. Benda dapat dikatakan berubah itu karena dilihat dari perubahan bentuk. Yang kedua ada namanya perubahan volume. Bentuknya tadi, es batu tadi itu kan cair kan? Dimasukkan ke kulkas menjadi padat. Berubah nggak bentuknya? Berubah. Ada lagi yang berubah volumenya. Misalnya apa itu yang berubah volumenya? Waktu tadi menguap. Air yang didihkan di dalam panci bisa nggak berkurang volumenya? Tadinya dia penuh, ketika dia dipanaskan, berubah nggak volumenya? Berubah, berkurang nggak dia? Berkurang. Itulah yang disebut dengan perubahan, ya. Tadi Ibu teringat tadi juga waktu si Cilyatun bertanya, kenapa es yang di kutub utara itu bisa mencair? Itu tadi perubahan yang terjadi itu disebabkan ada pemanasan global, ya. Suhu bumi kita sudah meningkat. Itu disebabkan apa? Polusi udara dari motor, mobil, asap-asap pabrik, penebangan hutan ini tadi, pembakaran sampah, ya, efek rumah kaca. Itu tadi parfum-parfum itu merusak lingkungan, ya. Itu dapat menyebabkan panas yang ada di atmosfer kita itu terperangkap, ya. Jadi suhu bumi meningkat, itu yang menyebabkan tadi itu Cilyatun, apa tadi, es yang di kutub utara menjadi mencair. Itu lambat kelamaan itu loh, jadi meningkatkan volume air di dalam lautan itu, ya. Jadi bisa itu yang menyebabkan banjir di mana-mana, ya. Nah, yang kedua,
adalah bahwa zat tadi itu bisa berubah ke dalam 6 bentuk, 6 wujud, ya. Ibu tanya, Rehan, perubahan yang terjadi pertama sekali yang Ibu jelaskan dengan yang kita praktekkan itu adalah perubahannya menjadi mencair, betul. Kita sudah selesai mengadakan percobaan, kita sudah selesai, Ibu sudah selesai menyampaikan materinya. Ibu mau pengalaman belajar hari ini, apa yang kamu rasakan, Cileatun? Coba tuliskan apa yang kamu rasakan, Cika. Coba kamu tuliskan di kertasmu. Ya, pengalaman belajar hari ini. Apakah dia menyenangkan? Apakah menyebalkan? Atau mengembirakan? Ya. Sudah? Ibu suruh Sri, apa pengalamanmu? Apa yang kamu rasakan dalam pelajaran ini? Oke. Beri tepuk tangan. Tadi Sri menjawab, apa yang kamu alami, Sri? Dia katanya dia lebih memahami, dia lebih mengerti, dan dia cepat tanggap. Dan satu orang lagi, siapa yang Ibu coba? Rehan, apa yang kamu alami, nak? Baca yang kamu baca. Perasaan apa yang kamu alami? Menyenangkan. Menyenangkan. Terus? Lebih mudah kamu pahami atau gimana? Lebih mudah dipahami karena banyak hal yang belum diketahui di sini kan. Jadi bertambahlah sedikit ilmu. Oke, tepuk tangan. Berarti pelajaran hari ini adalah menyenangkan. Satu orang lagi. Ibu Karin, bagaimana perasaanmu selama proses pembelajaran kita hari ini, nak? Apa yang kamu rasakan? Di situ ada lambang bagus, menyenangkan, membingungkan, ngantuk, atau membosankan, atau marah. Apa yang kamu pilih? Menyenangkan karena saya yang tidak tahu menjadi tahu. Dia tadinya nggak tahu katanya menjadi tahu, dan dia merasa dia ini pelajaran kita ini menyenangkan. Tepuk tangan. Oke anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah selesai, dan pelajaran minggu depan kita akan membahas tentang suhu dan kalor, ya, suhu dan kalor. Adapun alat-alat yang mau kalian bawa, coba tulis. Yang pertama, kita juga nanti akan mengadakan percobaan. Yang pertama, termometer. Punya termometer? Yang kedua, balik lagi bawa lilin, korek, minyak sayur, ya. Nah, nanti selanjutnya kita akan belajar ini. Untuk itu, kita sudah sudahi pelajaran kita. Saatnya kita doa sebelum meninggalkan ruangan ini. Doa mulai. Doa selesai. Demikian pelajaran kita hari ini. Untuk itu semua, untuk anak-anakku, silakan pulang.